syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga pada saat ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kiranya kami dikuatkan dan disertai oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan, renungan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dengan topik pahami, lakukan, dan ajarlah. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertengkar sengit dengan Yesus. Bagi mereka, ajaran Tuhan Yesus banyak yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan ada yang mengingkarinya. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang mengkritik dia karena hukum melarang hal seperti itu. Dalam khotbah di bukit, Yesus menekankan bahwa dia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa siapapun yang menolak salah satu perintah Taurat, bahkan yang terkecil sekalipun, ia mempunyai kedudukan paling rendah dalam kerajaan surga. Namun bagi Yesus, hukum Taurat tidak ada artinya jika hanya dilihat sebagai peraturan agama. Yesus menegaskan, yang terpenting bukanlah menjaga kemurnian ajaran hukum, melainkan bagaimana hukum itu diamalkan dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Taurat memiliki makna jika makna sebenarnya dijiwai oleh tindakan dan pandangan hidup seseorang. Taurat merupakan inspirasi yang membimbing manusia menuju kebaikan dan menjadi sumber akhlak dalam tindakan dan perbuatannya dalam hidup. Menurut Yesus, orang-orang seperti itu akan menduduki kedudukan tertinggi di surga. Sebagai pengikut Kristus, seringkali kita hanya bertindak sebagai pendengar atau pembaca firman. Firman Tuhan yang telah dibaca dan didengar belum merasuki dan menjiwai seluruh cara hidup, keagamaan, dan sosial kita. Tuhan Yesus memanggil kita bahkan hanya untuk menjadi pendengar dan pembaca firman-Nya, namun terlebih lagi menjadi pelaku firman-Nya. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Amin.